Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 3C D4 TPTL, jurusan Teknik Konversi Energi, Prodi D4 Teknologi Pembangkit Tenaga Listrik. Di sini kami akan mempresentasikan atau memaparkan hasil dari rancangan kami mengenai simulasi kontrol pintu air menggunakan komunikasi dua buah Arduino yang merupakan prototipe yang kami rancang. Di sini kami terdiri dari tiga anggota. Yang pertama ini saya sendiri, Muhammad Ardian Putra Purnama dengan NIM 191724020. Untuk selanjutnya dipersilahkan. Saya Muhammad Fadil Syafiki dengan NIM 191724022. Nama saya Muhammad Noval Dava dengan NIM 191724024. Baik, selanjutnya. Konsep dasar dari rancangan kami ini, yang pertama ini PLTMH merupakan pembangkit yang mengandalkan air sebagai penggerak turbin yang akan menggerakkan generator. Dengan proses konversi energi mekanik menjadi energi listrik, generator dapat menghasilkan listrik yang akan diteruskan ke konsumen. Dengan meningkatnya penduduk dan kemajuan teknologi, konsumen pun semakin memerlukan listrik sehingga pembangkit dituntut untuk memberikan listrik yang mencukupi, yang dimana semakin besar listrik yang dibutuhkan, maka beban generator akan semakin besar. Boleh dilanjut? Dengan bertambahnya beban, maka dapat dilihat bahwa generator akan semakin berat memutarkan turbin sehingga putaran generator menjadi tidak stabil, yang berakibat pada penurunan efisiensi generator tersebut. Dengan dasar tersebut, maka kami membuat prototipe pengendalian pintu air berdasarkan putaran generator yang dapat berubah-ubah seiring dengan bertambahnya beban. Boleh dilanjut? Ya, dari hasil rancangan kami ini itu memiliki cara kerja yang cukup sederhana, di mana IR sensor di sini kami gunakan untuk membaca putaran pada kipas, yang dimana kipas di sini itu sebagai simulasi putaran generator. Lalu sensor tersebut akan membaca putaran generator dan data dari IR sensor tersebut diberikan ke master. Lalu data tersebut akan diolah menjadi data RPM. Data yang sudah diolah tersebut akan dikirimkan ke operator yang berupa serial monitor yang dapat dilihat pada aplikasi Arduino di laptop atau PC. Dan setelahnya itu diteruskan ke slave untuk menentukan pergerakan sudut dari motor servo yang mana pada rancangan ini merupakan aktuator untuk membuka pintu air tersebut. Lalu bentuk data dikirimkan dalam bentuk string untuk master dan slave, karena baik pada Arduino ataupun Node MCU diharuskan menggunakan string supaya dapat terhubung via TX-RX. Lalu data string tersebut diubah kembali menjadi data integer supaya dapat dihitung pada slave. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, yaitu alat dan bahan. Untuk peralatan yang pertama ada Arduino Uno. Arduino Uno ini sebagai slave yang menerima data dari master untuk menggerakkan aktuator yang berupa motor servo. Kemudian yang kedua ada Node MCU. Node MCU ini sebagai master yang menerima data dari sensor kemudian diolah untuk dikirimkan kepada slave. Yang ketiga ada IR sensor atau infrared sensor sebagai sensor pembaca putaran. IR sensor ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu IR emitter dan IR receiver. IR emitter ini berfungsi untuk memancarkan inframerah, dan IR receiver ini berfungsi untuk menangkap gelombang inframerah yang kembali. Untuk gelombang inframerah supaya bisa memantul harus di permukaan benda yang warnanya cerah. Oleh karena itu pada sumber putaran yang kami pakai, sedikit bagiannya kita warnai menjadi warna putih supaya inframerahnya dapat memantul kembali ke receiver. Yang keempat ada motor servo. Motor servo ini sebagai aktuator penggerak untuk air pada prototipe ini. Kemudian ada breadboard. Pada percobaan ini dipakai untuk tempat menghubungkan kabel-kabel. Kemudian
ada kabel jumper. Kabel jumper ini digunakan untuk menghubungkan komponen-komponen yang dipakai. Ketujuh ada kipas. Kipas ini sebagai sumber putaran yang dibaca oleh IR sensor yang disimulasikan sebagai putaran generator. Pada salah satu bilah kipas ini diwarnai putih untuk IR sensor supaya bisa bekerja. Kemudian 8 ada voltage adjuster atau pengatur tegangan yang terhubung ke kipas. Tujuannya untuk mengatur tegangan yang masuk ke kipas supaya putarannya bisa berubah-ubah. Selanjutnya adalah diagram pemrograman. Ketika alat dijalankan, maka yang pertama adalah IR sensor akan membaca putaran data dari turbin maupun dari generator. Lalu putaran data tersebut akan dikirimkan ke node MCU yang dimana node MCU akan mengubah data pembacaan sensor tersebut menjadi data RPM. Dan selanjutnya data RPM itu akan dikirimkan ke slave yaitu Arduino Uno, yang dimana Arduino Uno akan menentukan apakah RPM yang terbaca itu berada di 1200 atau tidak. Apabila iya, RPM terbaca ada di 1200, maka motor servo akan berada tetap di posisinya, dan apakah tidak, motor servo akan bergerak. Pergerakan dari motor servo tersebut ditentukan dari RPM tersebut. Apabila dia kurang, dia akan bergerak ke kanan, atau apabila dia kurang lebih dari 1200, maka dia akan bergerak ke kiri. Lalu akibat perubahan pergerakan motor servo yang menggerakkan pintu air tersebut, turbin atau generator putarannya akan berubah, dan siklus itu akan diubah lagi, di mana sensor akan membaca kembali data dari turbin. Selanjutnya adalah pemrograman dari master, yang dimana merupakan node MCU. Di sini master dihubungkan ke sensor, yang dimana sensor itu dihubungkan ke pin mode 12 atau D6 pada node MCU, yang dimana dari data pembacaan sensor tersebut akan diubah dengan cara dikalikan 60 sehingga diperoleh nilai RPM-nya. Lalu data tersebut akan dikumpulkan sebanyak 5 buah, lalu akan diambil nilai rata-ratanya sehingga memperoleh nilai RPM yang stabil dan tidak berubah-ubah. Selanjutnya adalah slave, yang itu merupakan Arduino Uno. Di sini penghubungan slave dan master itu menggunakan pin RxTx, yang dimana pembacaannya melalui serial read, yang dimana data yang dikirimkan dari node MCU adalah berupa integer, tapi pada saat diterima oleh node MCU, diterima oleh Arduino Uno, maka data yang diterima adalah dalam bentuk data string. Lalu data string ini akan diubah menjadi data integer kembali sehingga dapat dibaca oleh Uno untuk menentukan pergerakan dari motor servo. Yang dimana dari motor servo ini dibagi menjadi 3 pergerakan, yang dimana apabila data yang terbaca adalah di atas 600 dan di bawah 1200, maka pergerakan akan ke kanan, dan apabila pada data RPM terbaca 0 atau pada saat tersebut terjadi kegagalan yang mengakibatkan generator tidak berputar atau turbin tidak berputar, maka posisi motor servo akan berada di posisi 90, yang dimana itu menandakan apabila motor servo itu menutup seluruh akses dari pintu air. Yang ketiga adalah data apabila pembacaan dari motor servo berada di 1200, lebih dari 1200, maka pergerakannya akan ke kiri, yaitu sedikit menutup pintu air sehingga memperlambat dari pergerakan putaran generator tersebut. Mungkin cukup sekian dari paparan kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.